Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dengan syarah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq rahimahullah taala, hafizahullah taala. Halaman 11. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga atau kaidah yang ketiga dari masalah tauhid. Anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha. Orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah. Anna man ata'a ar-rasula kama fil mas'alatil ula. Orang yang taat kepada Rasulullah sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah pertama. Wa wahadallaha kama fil mas'alatil tsaniyah. Dan orang yang mentauhidkan Allah sebagaimana disebutkan dalam kaidah yang kedua. La yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu. Maka tidak boleh baginya untuk menyerahkan loyalitas kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun dia adalah kerabat yang paling dekat. Walaupun dia adalah kerabat yang paling dekat. La yajuzu lahu ayyuhibba a'da Allahi. Tidak bagus bagi dia, tidak boleh bagi dia untuk mencintai musuh-musuh Allah. Wa yahtafiya bihim, dan tidak boleh berlebihan memuliakan mereka. Wa yukrimahum, dan tidak boleh memuliakan mereka. Wa ayyu'adzimahum, dan tidak boleh mengagungkan mereka. Fala tajuzu muwalatu man hadallaha wa rasulahu minal kuffari wal fujjari. Maka tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kufar, orang-orang kafir, dan orang-orang fajir, orang-orang yang ahli maksiat. Wal muhaddatu tutlaqu ala. Dan yang namanya muhaddah artinya menentang. Ini maknanya adalah al-mu'adatu wal mukhalafatu asyadidatu. Yaitu penentangan dan penyelisihan yang keras. Maka dalam ayat disebutkan tidak boleh kita mencintai orang yang hadallaha wa rasulah. Di sini ada kata-kata hada. Masdarnya muhaddah. Muhaddah artinya dijelaskan oleh Syekh di sini oleh syarih, al-mu'addah wa mukhalafah asyadidah. Penentangan dan penyelisihan yang besar, yang keras. Wa yu'abbaru anha bil musyaqqah. Dan dimaknai juga al-musyaqqah. Al-musyaqqah artinya memisahkan diri. Ya. Membuat syiqqah. Kita berada di sebuah syiqqah, atau seseorang berada di sebuah syiqqah, di sebuah irisan, sedangkan Allah dan Rasulnya ada di irisan yang lain. Makanya Allah Ta'ala katakan, qala Allah Ta'ala, dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Yang demikian itu karena mereka syaku, karena mereka memisahkan diri antara mereka dengan Allah dan Rasulnya. Wa man yushaqiqillaha fa innallaha syadidul iqab. Barang siapa yang memisahkan diri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, hukumannya sangat keras. Surat Al-Hasyr ayat keempat. Dan syaqqullaha wa rasulah, di sini juga boleh kita maknai tadi muhaddah, menentang Allah dan Rasulnya dengan penentangan yang keras. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya tidak boleh kita memberikan loyalitas kepada orang kafir dan orang-orang fujar adalah firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan Anda dapati ada kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya.
walau kanu aba'ahum, walaupun orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya tersebut adalah ayah-ayah mereka, wa abna'ahum atau anak-anak mereka, aw ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, aw asyiratahum atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana. Mereka lah orang-orang yang tidak memberikan loyalitas, mereka adalah orang-orang yang telah Allah tetapkan dalam diri mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min. Dan Allah kuatkan mereka dengan ruh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan mereka kepada surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah lah yang akan beruntung. Surat Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman mu'minina yuwalluna al-kafirina. Tidak akan Anda dapati kaum yang beriman kepada Allah, mereka berwala. Wala artinya memberikan loyalitas. Memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Li'anal imana yamna'u dzalika. Karena iman melarang hal tersebut. Karena keimanan dalam diri mereka akan menghalangi mereka dari perbuatan tersebut. Perbuatan memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Kalau Allah Ta'ala berfirman, walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya. Andaikan mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi, maka mereka tidak akan menjadikan orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin sebagai aulia, sebagai orang-orang yang mereka sayangi. Surah Al-Mujadalah ayat 81. Walakinnahum la yu'minuna bihadhihi thalathati. Namun mereka orang-orang musyrikin atau orang-orang yang melanggar hal ini, mereka tidak beriman kepada tiga hal tersebut. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, dan tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi. Fattakhidhuhum awliya. Maka orang-orang tersebut pun menjadikan orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin sebagai awliya. Awliya jamak dari wali. Wali ini memiliki banyak makna. Di antara makna wali adalah orang yang dicenderungi untuk ditolong. Makna wali juga artinya orang yang disayangi, sebagaimana kita bahas di sini. Makna wali juga artinya sahabat dekat, teman dekat. Di antara makna wali juga pemimpin. Dan ada beberapa makna yang lain. Fahadzal kalamu ya'udu ila alladzina qala Allahu fihim. Maka pembahasan ini kembali kepada orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat berikut. Allah Ta'ala katakan, tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Anda mendapati kebanyakan mereka wala, mereka loyal kepada orang-orang kafir. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh buruk apa yang mereka serahkan dari jiwa-jiwa mereka. An sakhitallahu alaihim, dan Allah akan murka kepada mereka. Wa fil adzabi hum khalidun, dan mereka akan kekal di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 80. Wahuna qala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Fa idza wajadna man yuwaddu
wa yuwali wa yu'azzimul kafirina al-muhaddina lillahi wa rasulihi. Maka kalau kita mendapati ada orang yang berkasih sayang, loyalitas, mengagungkan orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, alimna annahu laysa bimu'minin. Maka kita ketahui dia bukanlah orang yang beriman. Li'anal mu'minina la yakununa kadzalika. Karena orang-orang beriman tidak mungkin demikian. Kalau Allah Ta'ala berfirman, walau kanu aba'ahum atau abna'ahum. Walaupun orang-orang tersebut adalah ayah-ayah atau anak-anak mereka. Kalau fi ayatin ukhra, Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah jadikan ayah-ayah kalian atau anak atau saudara-saudara kalian sebagai orang-orang yang kalian sayangi. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Kalau mereka mencintai kekufuran daripada keimanan. Wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Dan orang-orang yang loyal kepada mereka di antara kalian, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Surah Taubah ayat 23. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Fa haula'il mu'minuna as-sadiquna li'a'da'illahi humul ladzina kataballahu al-imana fi qulubihim. Maka mereka orang-orang yang beriman, yang imannya benar, sikap mereka yang sikapnya benar, yang imannya benar terhadap musuh-musuh Allah, mereka lah orang-orang yang Allah tetapkan dalam diri mereka keimanan dalam hati mereka. Wa ayyadahum bi ruhim minhu, dan Allah tetapkan dalam diri mereka ruh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka adalah hizbullah. Wa haula'i hum hizbullah, mereka adalah hizbullah, golongan Allah. Wa hizbullahi humul muflihun, dan golongan Allah lah yang akan beruntung. Maka dzakarallahu haula'i fi muqabili hizbi syaitan. Dan Allah Ta'ala juga sebutkan mereka, orang-orang yang disebut dengan hizbullah, golongan Allah, karena mereka tidak loyal kepada orang-orang kafir dan orang-orang fujar. Allah sebutkan mereka sebagai antonim, sebagai lawan dari hizbus syaitan, golongan syaitan. Siapa itu hizbus syaitan? Dialah wahum al-kufaru wal munafiquna, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Alladzina qala fihim, Allah katakan tentang mereka, yauma yab'atsuhumullahu jami'an, di hari di mana Allah membangkitkan mereka semua. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum, maka mereka bersumpah kepada Allah sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian. Wa yasabuna annahum ala syai', dan mereka mengira mereka berada di atas kebenaran. Maksudnya orang-orang kafir dan orang-orang munafikun. Ala innahum humul kadzibun, ketahuilah mereka itu dusta. Istahwadha alaihim asyaitanu fa ansahum dzikrallah. Mereka dikuasai oleh syaitan sehingga mereka lupa untuk berzikir kepada Allah. Ulaika hizbus syaitan, mereka adalah golongan syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun, ketahuilah bahwasanya golongan syaitan mereka adalah orang-orang yang merugi. Surat Al-Mujadalah ayat ke-19. Huma hizbani, maka ada dua golongan. Fa'aqibatu hizbi syaitan al-khasaratu, maka kesudahan atau akibat yang akan didapatkan
Al-hizbu syaitan adalah kerugian. Wa aqibatu hizbir rahmani al-falahu wal fawzu. Adapun kesudahan yang akan didapatkan oleh hizbur rahman, golongannya ar-rahman, golongannya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan falah, keberuntungan, dan fauz, dan kemenangan. Wadzafaru, dan juga mendapatkan kemenangan, bil matlubi, mendapatkan apa yang mereka inginkan, wal mahbubi, dan apa yang mereka sukai, wan najati, dan wan najatu minal marhubi, dan mereka akan selamat dari perkara yang ditakutkan, perkara yang tidak disukai. Ya, jadi dari penjelasan syarih di sini intinya menjelaskan tentang al-wala wal bara. Al-wala artinya loyal, bara artinya membenci. Wajib bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk bara'ah, untuk membenci kesyirikan dan pelakunya, dan juga membenci kemaksiatan dan pelakunya. Dan tidak boleh wala kepada kesyirikan dan pelakunya, dan tidak boleh wala kepada kemaksiatan dan pelakunya. Sebaliknya, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya wajib wala, wajib loyal kepada orang-orang yang beriman. Wajib loyal kepada keimanan dan pelakunya. Wajib loyal. Dan wajib bara'ah kepada orang-orang yang tidak demikian, yang tidak beriman, dan orang-orang yang tidak kepada ketidakimanan, dan kepada orang yang tidak beriman. Intinya tentang wala wal bara. Dan wala disebut juga al-muwalah. Muwalah, wala. Namun bukan berarti kalau misalnya ada seseorang yang orang tuanya kafir, orang tuanya musyrik, kemudian dia tidak boleh sayang kepada orang tuanya, tidak demikian. Atau kalau ada orang tua yang anaknya murtad, anaknya kafir, atau anaknya musyrik, maka harus dibenci dengan sebenci-bencinya, tidak demikian maksudnya. Al-muwalah ini mengandung 3 unsur. Ada 3 unsur dalam muwalah. Seseorang dikatakan muwalah kalau ada 3 unsur ini. Yang pertama, al-hub. Al-hub wal mawaddah. Tadi dalam ayat disebutkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadun, mawaddah. Cinta. Ya. Unsur yang pertama adalah cinta. Unsur yang kedua adalah nusrah. Nusrah artinya membantu, menolong. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 76. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan. Allah katakan orang-orang kafir mereka yuqatilun. Mereka berjuang, berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya asy-syaitan, maka perangilah wali-wali syaitan. Artinya perangilah orang-orang yang membantu syaitan. Orang-orang yang membantu syaitan di jalan taghut. Maka makna dari ayat ini bahwasanya wala yang kita tahu tadi, wala ini orangnya namanya wali, aulia. Di antara unsurnya adalah nusrah, membantu. Kemudian unsur yang ketiga adalah al-ittiba, mengikuti, mencontoh, meneladani. Dalam surah Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridha sampai kalian mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi
Kalau engkau mengikuti kesesatan mereka setelah datang kepadamu ilmu yang benar, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tidak ada yang bisa menolong selain Allah, baik tidak ada yang bisa menolong seorang wali pun dan seorang nasir pun, seorang wali pun dan seorang penolong pun. Di awal ayat Allah sebutkan tentang orang Yahudi dan Nasrani. Maksudnya kalau kita mengikuti mereka, maka kita akan sesat. Dan kalau kita sudah sesat, maka tidak ada yang bisa menolong baik seorang wali pun maupun seorang nasir. Maka mengikuti agama mereka, mengikuti agama Yahudi atau Nasrani berarti menjadikan mereka sebagai wali dan nasir. Wali dan penolong. Berarti bentuk menjadikan orang kafir sebagai wali, bentuknya salah satu unsurnya adalah mengikuti mereka. Maka ini 3 unsur dari wala, dari muwalah, yaitu al-hub, kemudian nusrah, nolong, dan al-ittiba, mengikuti. Kalau 3 unsurnya diberikan kepada orang kafir, maka kita wala kepada dia. Kita cinta dan kita ingin bantu dia, dan kita ngikutin cara beragama dia, ngikutin kebiasaan dia. Maka ini mualah, wala. Namun kalau seorang anak misalnya orang tuanya kafir, kemudian dia masih sayang kepada orang tuanya, maka ini cinta yang tabi'i, cinta yang manusiawi. Namanya anak pasti cinta sama orang tua. Ini tidak terlarang, walaupun orang tuanya kafir. Ya. Selama dia tidak mengikuti agama orang tuanya, selama dia tidak memberikan bantuan kepada orang tuanya untuk berbuat kekufuran, untuk melaksanakan agama kufurnya. Nggak boleh bantu. Ya. Tidak boleh membantu orang tuanya yang kufur tersebut untuk melaksanakan ritual-ritual agama orang tuanya tersebut. Nggak boleh. Nah, kalau dia sampai bantu dan mengikuti, nah ini sudah memualah. Tidak diperbolehkan. Ya, demikian juga kepada orang kafir secara umum. Bukan berarti kalau kita punya rekan kerja orang kafir, nggak boleh kita bantu. Nggak boleh kita bermuamalah, tidak demikian. Rasulullah pun bermuamalah dengan orang-orang kafir. Ya, Rasulullah pun membantu orang kafir. Ya, namun kalau sampai mengikuti dan membantu kekufuran mereka, membantu kesyirikan mereka, ini termasuk mualah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kita amalkan faedah-faedah yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.